ya. Oke, sebaiknya kita lihat aja dulu statementnya mantan pejabat ini. Ini menurut cerita Jokowi, dia maunya saya Menko Equine. Pak Yusuf Kala berbagai cara, jangan saya lah, ya kan? Ini kan Yusuf Kala udah berkali-kali waktu SBY itu udah tanda tangan Rizal Ramli Menko Ekonomi, ya terpedo dengan taruh si Ical. SBY aku mau jadi Menteri Keuangan. Nah, dia mau main di keuangan kok di mana mau kasih kita. Dia kan ada utang yang dia harus hapuskan di Mandiri. Makanya taruh Menteri Keuangan yang bisa kerjanya cuma ngapus doang. Habis itu dipindahin jadi dubes di Tokyo. Kasih deket bang. Ya, yang ketiga ya kan SBY mau gue jadi Menteri BUMN. Lah niatnya mau main di BUMN kok orang kayak kita kan nggak mentolerir hal-hal begitu. Nah kembali tadi. Tanggal 15 Agustus 2015, aku dipanggil Jokowi ke Istana Bogor. Aku pergi sama Kasino Aktivis 98. Di mobil gue bilang, Kas, gue pasti ditawarin Menko Maritim nih. Gue kagak mau, karena ini bukan bidang kejagoan kita. Kita lebih ke finance, ekonomi, atau finance gitu. Jadi kita tolak aja, Kas. Iya. Siapa ya? Kita diskusikanlah 3 calon yang aku usulkan. Begitu di Istana Bogor, Jokowi bilang, Mas Rizal mohon maaf nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada peganaan, karena saya nggak mau bocor. Mas Rizal ini kan kontroversial. Dulu saya maunya Mas Rizal yang jadi Menko Equine, tapi Pak JK nggak setuju. Nah, saya minta tolong sama Mas Rizal untuk mau jadi Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih Mas. Saya di luar aja, kan persis. Saya di luar, Mas minta tolong supaya bantuin renegosiasi MRT, kan saya kerjain sama Jepang. Iya kan? Dia datang ke kantor waktu itu sebagai gubernur PAN. Di luar aja, kita banyak teman, banyak jalan, dalam sama luar negeri, saya bantu kok. Ya, enggak. Saya maunya Mas Rizal, karena Mas Rizal ngerti masalah sama orangnya berani. Kalau cuma ngerti masalah, emang nggak ada perubahan. Kalau berani doang, preman. Saya tetap mau Mas Rizal. Saya bilang, Mas udahlah. Ini ada daftar nama nih. Enggak. Akhirnya dia gaya solo kan. Nah ini ilmunya Pan. Ya kan, diangkat kita kan. Ya kan. Mas Rizal ini yang minta tolong tuh Presiden Jokowi, nggak ada apa-apanya dibandingin Mas Rizal. Mas Rizal kan punya pengalaman dalam luar negeri, gini-gini. Ya kan. Yang kepengen Mas Rizal jadi Menko itu bukan hanya Jokowi Presiden, tapi rakyat biasa. Nah, begitu dia ngomong rakyat biasa, dia kan tahu kita lemes langsung. Mas, udah ambil. Tapi ada syaratnya Mas. Apa syaratnya? Saya nggak mau lapor-lapor sama JK. Kenapa? Ya JK pasti dia proyekin info di dalam itu. Di bawah saya kan nguntungin semua nih, SDM, infrastruktur, perhubungan. Kalau saya lapor sama dia, berarti saya nyetor proyek. Saya nggak mau. Saya lapor sama Mas aja. Setuju Jokowi. Kita berangkat ke Jakarta, dilantiklah gua. 2 jam, 3 jam kemudian di istana di Jakarta. Nah gitulah Pak. Nah tetapi di dalam, gua ubah juga polanya. Biasanya kan yang sangat dominan Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden, narik kesimpulan, habis itu ditutup sama Pak Jokowi. Sesuai dengan kesimpulan Pak Yusuf Kala. Gue lihat ini bosan amat ya, kita kan ada jahilnya Bang. Jadi sidang kedua gue ubah polanya. Setelah Pak JK ngomong, saya angkat tangan Pak Presiden. Usulan Pak JK nomor 1 bagus Pak, begini-gini. Nomor 2 oke, tapi ada cara yang lebih baik Pak, begini. Yang ketiga, ini kurang bagus Pak, ada caranya gini-gini. Jokowi senang gue, langsung kesimpulan gue jadi kesimpulan gitu. Nah itu terus berlanjut setiap sidang kabinet. Akhirnya Pak JK marahlah sama aku. Yang kedua proyek-proyek KKN dia kan gua stop. Anaknya mau bikin storage pakai duit Pertamina di Serang sama Makassar, gua batalin $600 juta. Mau bikin apa lagi kita batalin. Iya kan? Ya keganggu lah. Karena aku jalanin missionnya Jokowi yang ini kan, dia mau revolusi mental.
Emang revolusi mental bisa pakai kursus, pakai seminar, ya harus pakai kepret gitu loh. Kepret tangan kiri. Nah, tapi tangan kanan kita kan ngebangun evaluasi aset, ya bikin pariwisata, 10 new destination, ningkatin turis itu dari tujuan juta lebih ke hampir 9,5 juta dalam waktu hanya 1 tahun dan lain-lain. Nah yang kedua, waktu itu kan si Ahok ditimpa terus soal reklamasi. Aku putuskan kita evaluasi dulu reklamasi itu di seluruh dunia biasa kok, di Eropa, di Singapura. Yang penting pemilik tanahnya negara gitu loh, swasta nyewa. Nah akhirnya kan kita hentikan dulu Amortisasi. moratorium. Si Ahok juga setuju kok. Wah kalau udah Mas Rizal yang handle, mana ada yang mereka timpe-timpe gua. Tapi rupanya Aguan terganggu. Ya kan, Aguan sempat lah ngomong lewat orang, ya kan. Pokoknya harus diganti lah Rizal Ramli. Nah 2 faktor itulah yang minta supaya gua dipecat. Dah, suka. Tapi kenapa ke JK bisa diintervensi, Bang? Iya. Siapa? Pak Jokowi. Ya last minute, karena waktu itu kan Pak Jokowi udah diskusikan kabinet yang baru di tahun 2016. Pak Jokowi maunya gue jadi Menko Equine. Ya kita gantilah 45 menteri. Ya kan, dibocorin namanya temennya si apa ini? Johan. Siapa namanya? Johan. 2 minggu sebelumnya. Ya kan, di Tempo. Nah baru orang tahu Jokowi lagi mempersiapkan reshuffle, gak ada yang tahu. JK nempel terus, Jokowi ke Jogja, ikut ke Jogja, kemana ikut ke Jogja, torpedo lah kita, kan gitu aja. Iya, Pak Rizal Ramli. Ngeri juga. Jadi ternyata di saat Pak Yusuf Kala menjadi